Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Cahaya Loka dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Randomnya segala kejadian yang kita hadapi dari hari ke hari itu bisa menjadi sarana untuk menggali dan mengenali diri sendiri ya teman-teman. Karena reaksi kita dalam menghadapi situasi itu biasanya terpola sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang kita lakukan selama ini. Reaksi atau perilaku kita terhadap situasi-situasi tersebut itu terbagi ke dalam 3 macam bentuk. Ada persona, ada temperamen, dan juga ada karakter. Ini tuh kalau dianalogikan bagaikan gunung es yang ada di tengah lautan ya teman-teman. Nggak kelihatan secara utuh, tapi ada dan terekspresikan. Bagian paling atas yang tampak, kalau dianalogikan gunung es tuh yang permukaan tuh yang kelihatan, itu disebutnya sebagai persona. Merupakan bentuk perilaku yang kita tampakkan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Biasanya perilaku ini akan kita tampakkan karena kita ingin dinilai sebagai orang yang baik di hadapan umum. Nah, perilaku ini kita tampakkan itu kepada orang-orang yang baru kita kenal di awal-awal perkenalan, ataupun mungkin orang-orang yang sudah kita kenal tapi tidak terlalu dekat. Yang kedua, di tengah, kalau di analogi gunung es tuh dia berada di tengah ya, nggak kelihatan. Ini kita sebut sebagai temperamen, yaitu perilaku yang kita tampakkan ketika kita mengalami tekanan, baik itu karena adanya tantangan, masalah, ataupun saat kita sedang dalam kondisi stres. Perilaku ini biasanya kita tampakkan kepada orang-orang yang memang sudah kenal dekat dengan kita. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yang terakhir, yang paling mendasar dan tidak terlihat, itu biasanya disebut dengan karakter. Perilaku dari karakter ini biasanya kita tampakkan ketika kita berada dalam posisi nyaman menjadi diri sendiri. Makanya perilaku ini biasanya kita tampakkan saat kita sedang sendiri, nggak ada siapa-siapa, ataupun di hadapan orang-orang yang memang punya hubungan sangat dekat dengan kita ya, yang sudah bisa membuat kita merasa nyaman ketika berada di dekat dengannya. Ketiga perilaku inilah yang sering kita jadikan sebagai reaksi terhadap situasi-situasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam menghadapinya, kita malah justru merasa gak nyaman, kemudian bingung, stres, dan gak tahu mesti ngapain, mungkin ada baiknya kita melipir dan melakukan kegiatan menulis ekspresif. Menulis ekspresif itu adalah menulis pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang menyebabkan kita trauma, yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang jujur berdasarkan kejadian yang otentik atau apa adanya. Dengan menulis ekspresif, kita bukan hanya bisa mengungkapkan diri kita yang sebenarnya, bahkan kita bisa memperbaiki banyak hal dalam kehidupan kita yang selama ini mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, karena mengendap bersama situasi-situasi baru yang terus berdatangan dalam kehidupan kita. Seorang psikolog sosial dari Amerika yang bernama James W. Pennebaker telah melakukan kurang lebih sebanyak 20 studi penelitian sejak tahun 1980-an. Dalam penelitian tersebut, Pennebaker menemukan bahwa mereka yang melakukan kegiatan menulis ekspresif dapat mengungkapkan kepribadian, perilaku sosial, cara berpikir, dan juga koneksi sosial dari diri seseorang melalui kata-kata yang dipilih atau digunakannya saat menulis. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.